Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Hunter with a Scalpel yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Oke, kita flashback sebentar. Sehyeon sewaktu kecil, pas dia lagi ngerayain ulang tahunnya bersama ibunya, pada saat itu dia menyaksikan ibunya disiksa sama ayahnya sendiri. Lalu dia menutup kupingnya agar dia tidak trauma dengan hal tersebut. Namun hingga sekarang hal itu tetap menghantui dirinya. By the way, pada hari itu Sehyeon akhirnya datang ke tempat lokasi di mana ayahnya berada dan dia bakal menyewa sebuah rumah dan dia bakal menempatin rumah itu hari itu juga. Sementara itu Jung Hyun lagi bersemangat untuk memecahkan kasus killer berantai. Jadi dia memeriksa semuanya dan juga hal-hal yang berhubungan dengan si killer, tapi dia masih belum bisa mendapatkan jawaban. Hingga akhirnya salah satu anggotanya mengatakan bahwa dia sudah mengumpulkan CCTV dari yang terjadi kepada Dr. Oh beberapa waktu yang lalu. Dan beberapa anggota Jung Hyun yang lainnya itu menginterogasi pacarnya Dr. Oh. Nah, dia itu lebih menyalahkan Sehyeon lah yang memungkinkan orang yang utama menyebabkan pacarnya itu kehilangan nyawanya. Pokoknya dibenci banget sama Sehyeon karena katanya Sehyeon menghalangi karir pacarnya. Tapi anggotanya Jung Hyun kayak nggak mau ngebahas itu dengan Jung Hyun karena nantinya bisa mengganggu penyelidikan mereka dan juga hal yang disebutkan sama pacarnya Dr. Oh tuh kurang masuk akal gitu. Terus kan ibu pemilik rumah yang disewa sama Sehyeon minta tolong nih sama Jo Gyun yang merupakan ayahnya Sehyeon untuk memperbaikin pintu dari rumah tersebut karena hari ini bakal ada orang yang menginap di sana, dia itu ahli forensik yang terkenal. Nah, Jo Gyun sadar bahwa itu adalah anaknya dia, Sehyeon. Dia bilang, "Oke, nanti dia bakal perbaikin." Tapi di hari ini ada acara karena katanya dia bakal mengenang hari istri dan anaknya kehilangan nyawanya, katanya ya. Terus setelah Juhin mengecek CCTV, dia mengatakan sama anggotanya kayaknya dia harus langsung terjun ke lokasi. Sekalian dia pengen bertemu dengan Sehyeon yang katanya kan menginap di lokasi itu juga. Ya udah, keesokan harinya dia nelpon Sehyeon dan mengatakan bahwa mereka bakal jumpa di tempat yang bakal mereka tentukan. Dan untuk Sehyeon, dia pergi ke lokasi kejadian di mana pertama kali Dr. Oh ditemukan dan dia lihat beberapa tempelan di sana yang dulunya dia juga sering banget menempel informasi itu setiap meletakkan tubuh korban dan dia ingat kejadian di masa lalu lagi. Kejadian di mana ayahnya itu menghabisi nyawa ibunya sendiri dan agar Sehyeon aman dan juga nggak diapa-apain sama ayahnya, dia bertindak membersihkan apa yang dilakukan sama ayahnya. Nah, sejak saat itulah Sehyeon selalu disuruh sama ayahnya untuk membereskan setiap orang yang udah dipotong-potong tubuhnya sama ayahnya. Sementara itu Jung Hyun sampailah dia ke lokasi dan dia mulai nih melihat CCTV yang dia tonton kemarin dan dia coba untuk mengatur skenario-nya kira-kira bagaimanakah kejadiannya. Dan untuk Sehyeon dia juga sudah naik bus. Nah, di bus tersebut ketika masuk ke terowongan dia itu langsung trauma dan teringat di hari kejadian dia sedang bersama Dr. Oh dan dia sadar bahwa di sana itu memang ada ayahnya yang ngikutin mereka. Dan untuk Jung Hyun sampailah dia di rumahnya Dr. Oh dan dari CCTV yang dia lihat bahwa itu adalah tempat terakhir Dr. Oh dan juga orang yang mengikuti dia terlihat terakhir kalinya. Dan sampai saat itu wajah dari si pelakunya itu benar-benar nggak kelihatan seperti dia itu udah hafal banget lokasi tersebut. Nah, nggak lama setelah itu Sehyeon datang dan akhirnya mereka ngobrol ke suatu tempat. Dan untuk ayahnya Sehyeon, dia pada malam itu bakal melakukan ritual lagi untuk memotong-motong tubuh orang lain dan kali ini korbannya adalah seorang wanita muda dan kerjanya diberesin sama anak yang dia katakan adalah anaknya dia gitu. Dan dia menggunakan buku medis walaupun dia tidak memiliki pengalaman medis dan juga memakai shinso ataupun segala jenis itu untuk memotong tubuh dari korbannya. Dan untuk anak kecil tadi, dengan santainya dia menunggu di luar sambil makan kimbap. 기억나는 게 있으십니까?
Jung Hyun bertanya sama Sehyon setelah menunjukkan CCTV yang dia udah kumpulkan apakah Sehyon ingat sesuatu ataupun tidak. Sehyon bilang enggak, dia sengaja berbohong karena dia belum mau membagikan semua informasi yang dia tahu kepada Jung Hyun. Bahkan sebenarnya Sehyon tuh kan tahu kalau misalkan dua korban sebelumnya itu ada hubungannya. Dan ketika Jung Hyun juga bilang sama dia kalau Jung Hyun yakin banget bahwa pelakunya itu emang tinggal di daerah ini. Makanya dia selalu membuang korbannya di daerah itu juga gitu. Tapi Sehyon bilang, belum tentu juga gitu. Dan setelah itu dia menerima telepon dari rekannya dan mengatakan bahwa pancuronium yang ditemukan di tubuh dua korban yang sudah ditemukan sebelumnya itu ada hubungan satu sama lain. Tapi dia bilang sama Jung Hyun bahwa itu nggak ada terdeteksi sama sekali gitu. Ditambah lagi kan di lehernya Dr. Oh itu sengaja Sehyon ambil bekas suntikannya. Jadi seakan-akan nggak ada bekas suntikan di tubuhnya Dr. Oh gitu. Karena tujuannya Sehyon adalah dialah yang pengen menghabisi nyawa ayahnya sendiri dan dialah harus orang yang pertama yang menemukan ayahnya. Jadi pas dia lagi jalan keluar mau pulang, dia menemukan tubuh seorang wanita di mana tubuhnya itu dijahit juga dengan benang jahit yang selalu dia lihat di tubuh korban-korban yang lainnya. Jadi pada hari itu dia itu ingin menghilangkan jejak lagi bekas suntikan yang dibuat sama ayahnya, terus tiba-tiba nggak jadi karena ayahnya menelpon. Dan ketika dia angkat, betapa kagetnya Sehyon bahwa yang ngomong sama dia adalah ayahnya sendiri. 아빠 목소리도 까먹은 거야. 예전에 생일 축하해. Sehyon gemetaran banget karena menerima telepon dari ayahnya, lalu dia mencari di mana keberadaan ayahnya. Dan dia melihat ada seorang anak yang membawa koper, lalu dia ikutinlah anak tersebut. Dan ketika dia sudah sampai di ujung dari gang tempat dia berjalan, dia masih belum bisa menemukan ayahnya, bahkan si anak tadi itu menghilang. Dan ayahnya bilang kepada Sehyon bahwa dia merindukannya. Hingga akhirnya Sehyon menemukan ada koper di sana dan ada juga makanan di atasnya. Makanan yang disediakan sama ayahnya untuk Sehyon yaitu kimbap. Setiap mereka ataupun ayahnya melakukan penghilangan nyawa kepada seseorang. Dan Sehyon cerita sama ayahnya bahwa dulu dia itu sempat hampir menghilangkan nyawa ayahnya. Mungkin gara-gara itu ayahnya kan kakinya sempat pincang tuh. Dan kali ini Sehyon tidak akan membiarkan ayahnya lolos gitu aja. Dan ayahnya bilang, oke, aku terima tantanganmu. Sampai ketemu nanti anakku. Nah setelah itu Sehyon makan kimbap yang diberikan sama ayahnya sebagai tanda bahwa dia menerima tantangannya. Oke, kita flashback lagi ya. Jadi sewaktu kecil rambutnya Sehyon itu yang motong adalah ayahnya. Karena kan sebelumnya rambutnya itu panjang, tapi dia dipaksa sama ayahnya untuk memangkas rambutnya walaupun dia pengen seperti rambut kakaknya ini. Dan ternyata yang sangat mengejutkan adalah ternyata dia itu memiliki seorang kakak yang bernama Soeun. Dan boneka yang selalu dipegang sama Sehyon itu adalah milik kakaknya yang diberikan kepada dia. Jadi pada hari itu mereka mau diambil foto sama ayahnya. By the way, di lokasi kejadian akhirnya datanglah polisi dan juga detektif termasuk Jung Hyun dan juga timnya. Terus mereka bertanya siapakah orang yang pertama kali menemukan jasad tersebut. Kemudian polisi yang bertugas di sana menyampaikan bahwa itu adalah So Se-hyun. Nah jadi mereka itu langsung kaget, apalagi melihat dandanan Sehyon seperti ini, mereka langsung curiga banget. Mereka langsung bertanya kepada Sehyon karena dia itu cukup mencurigakan, tapi Sehyon mengatakan bahwa dia itu tidak melakukan apa-apa dan dia juga hanya menemukan orang tersebut ketika dia berjalan mau pulang. Dia juga bahkan menyelidikin apa yang terjadi dan kenapa salah satu rekan timnya dia itu bisa menjadi korban dari si psikopat yang ada akhlak itu. Bahkan dia juga tidak pernah sekalipun melakukan hal itu hanya demi promosi doang. Dan karena untuk otopsi sudah disetujuin, Sehyon bilang oke, ayo berangkat. 다들 그런 뜻이 아닌데. Dan ketika perjalanan ke tempat otopsi, Jung Hyun itu khawatir banget dengan Sehyon. Jadi dia bilang sama Sehyon untuk jangan terlalu sering keluar malam apalagi sendirian. Kan juga si psikopat mungkin aja mengincar Sehyon juga. Jadi dibilang sama Jung Hyun dia memberikan hal untuk keamanannya Sehyon, yaitu dia kasih jam tangan. Dan kalau misalkan dia butuh bantuan, maksudnya si Sehyon, dia tinggal telepon aja melalui jam tangan tersebut. Awalnya Sehyon gak mau, tapi dipaksa sama Jung Hyun. Kalau misalkan Sehyon gak mau, dia bakal mengawasi Sehyon 24 jam. Agak posesif ya.
Oke, setelah itu Sehyeon langsung mengautopsi sama timnya dia dan ternyata banyak banget yang mereka temukan karena juga potongan tubuhnya itu benar-benar banyak banget. Dan di sini Mimin nggak tampilkan adegannya, kalian tonton aja sendiri karena nantinya bisa kena pelanggaran ya. By the way, Sehyeon menemukan sesuatu di dalam mulut korban tersebut. Dan ternyata itu adalah sebuah foto dan gambarnya adalah gambarnya Sehyeon sewaktu dia masih kecil. Lalu dia tunjukkanlah kepada Junghyun, lalu diambil fotonya sama Junghyun untuk dianalisa. Walaupun sebenarnya Sehyeon tahu itu siapa, tapi dia nggak mau bilang sama Junghyun. Nah, sementara itu ayahnya Sehyeon sedang menuju ke rumah mereka yang lama dan dia membawa anak yang selalu membantu dia untuk membereskan kelakuannya. Jadi, setelah sesampainya mereka di sana, dia bilang bahwa itu adalah tempat tinggalnya dulu dengan Sehyeon. Terus kan dari foto yang diambil sama Jung Hyun tadi, dia bilang sama Sehyeon kayaknya si psikopatnya itu tahu tentang anak yang ada di foto tersebut. Jadi mereka harus segera mencari taunya. Dan mungkin itu juga ada hubungannya dengan kasus Tong Biru yang sekitar tahun 90-an karena beberapanya mirip banget dengan hal tersebut, dengan kasus itu. Terus Jung Hyun meminta sama Sehyeon agar sampel DNA yang tertempel di foto yang mereka temukan tadi itu bisa segera dikeluarkan karena mereka butuh banget itu. Cuma Sehyeon bilang itu nggak bisa cepet, paling cepat itu sekitar 1 minggu. Dan hingga sekarang Sehyeon tuh sangat-sangat masih trauma dengan kejadian di masa lalu itu yang menimpa dirinya. Jadi di suatu malam dia tuh pernah didatengin sama kakaknya dan saat itulah kakaknya memberikan dia boneka. Cuma dia terlihat kayak agak takut-takut gitu loh sama kakaknya ini. Dan seperti ada sesuatu di antara mereka berdua. Dan untuk ayahnya Sehyeon sampailah dia kan ke rumah mereka yang lama dan dia cat ulang karena dia tahu Sehyeon bakal datang ke sana. Dan si bocil lucu ini dia mengambil bonekanya Sehyeon yang dikasih sama kakaknya Sehyeon dulu. Sementara itu Junghyun balik ke kantor polisi dan dia bersama rekan-rekannya berusaha untuk menganalisa siapa sih anak yang ada di foto itu. Tapi nggak disetujuin sama ketua mereka. Jadi Junghyun juga pengen meminta untuk menyelidikin lagi kasus Tong Biru yang sekitar tahun 90 itu yang katanya mirip banget kasusnya. Tapi tetap aja kepala polisinya bilang enggak bisa. Dan untuk Sehyeon, dia akhirnya pergi untuk memenuhi undangan dari ayahnya. Datanglah dia ke rumah lama mereka dan sampailah dia di tempat tersebut. Lalu dia masuk dengan perlahan sambil sebenarnya dia itu masih takut banget kalau misalkan dia apa-apain sama ayahnya. Nah, masuklah dia ke dalam rumah tersebut. Dia cukup heran karena rumah itu udah dibersihkan bahkan dicat ulang sama ayahnya. Dan ketika dia lagi melihat-lihat di rumah itu, tiba-tiba datang seorang anak kecil yang gak dia kenal sama sekali. Anak tersebut nggak ngomong apapun kepada Sehyeon, dia keluar gitu aja dan langsung memanggil ayahnya. Nah, disitulah Sehyeon kaget, ternyata ayahnya sudah sedari tadi berada di sana. Dihampirinlah Sehyeon sama ayahnya dan langsung dipeluk. Dan Sehyeon takut banget kalau misalkan dia diapa-apain sama ayahnya sendiri. 왔어? Ayahnya seperti nggak terjadi sesuatu apa-apa, dia bilang udah ayah cat loh itu rumahnya yang baru, siapa tahu kamu suka gitu. Psikopat banget. Terus kan Jung Hyun tetap aja mengulik kasus tentang Tong Biru itu walaupun nggak disetujuin sama atasannya. Dan salah satu rekannya bilang bahwa mereka sudah berhasil menganalisis wajah dari anak tersebut ketika dia dewasa. Dan kalian tahu di kasus Tong Biru itu ada kakaknya Sehyeon, si Unsu juga yang jadi korban ataupun anak dari korbannya. Dan kalian tahu wajah dari yang mereka analisis itu mirip banget dengan seseorang, yaitu Sehyeon. 나 지원 얼굴인데. Dan Sehyeon mengingatkan kepada ayahnya bahwa dia dulu udah memastikan kalau ayahnya itu didorong sama dia dan juga sudah kehilangan nyawanya. Tapi ayahnya bilang kemarin itu ayahnya ditemukan sama orang yang pencari herbal di hutan. Jadi ayahnya diselamatkan sama orang tersebut. Lalu ayah memperkenalkan ini adalah adik kamu yang dia pungut di suatu tempat gitulah kata ayahnya. Tapi Sehyeon gak mau dan sangat-sangat menjijikan melihat ayahnya sendiri. Lalu dia berusaha untuk menghilangkan nyawa ayahnya karena itulah hal yang dia inginkan, ayahnya menghilang dari dunia ini. Tapi ketika Sehyeon berusaha untuk menghilangkan nyawa ayahnya, tetap aja ayahnya menahannya. 칼을 휘둘러. 그러니까 은서 생각나서 눈알이 핑 돌. 그래서 은서 어떻게 됐어? Sehyeon berhasil melepaskan diri dari ayahnya dan mencoba sekali lagi untuk menghilangkan nyawa ayahnya. Tapi tetap aja Sehyeon kalah dan dia malah
didor sama si bocil Lucnut itu. Akhirnya Sehyun jadinya pingsan di pangkuan ayahnya. Jadi dulu itu Sehyun dan juga kakaknya Unsu sering banget bermain bersama. Terutama Unsu juga ngajarin Sehyun bagaimana caranya menulis, membuat buku diary. Hingga suatu ketika pas Sehyun lagi menggambar sesuatu dia suka banget dengan yang warna merah. Sampai-sampai Unsu tuh nanya kenapa Sehyun itu bahkan mewarnain laut pakai warna merah gitu. Yang sebenarnya mungkin Sehyun memberikan kode sama kakaknya tentang apa yang dia alamin dan hari-harinya penuh dengan cairan berwarna merah. Terus kan Sehyun setelah dia pingsan gara-gara didor sama anak asuhan dari ayahnya, dia terbangun dan dilihatnya di sekelilingnya ada drum berwarna biru. Tong warna biru sama dengan kejadian yang lagi dicari tahu sama Jung Hyun. Di mana kasus itu ada hubungannya dengan Unsu kakaknya Sehyun yang menurut ayahnya Sehyun bahwa Sehyunlah yang menghabisi nyawa kakaknya sendiri. Dan Sehyun bakal mencari di mana tempat sekolah dari anak yang bersama ayahnya. By the way, akhirnya Sehyun kan mengambil pisau scalpel milik Sehyun dan langsung dia simpan di kotak penyimpanan dari korban-korban yang selalu dia kumpulkan di sana. 가 어쩐지 사과장님이랑 닮은 것 같지 않습니까? Sementara itu Jung Hyun dan juga timnya sedang menganalisa foto yang dikirimkan sama mereka dan mereka bilang itu mirip banget dengan So Sehyun. Cuma beberapa dari mereka bilang kayaknya enggak deh, mungkin cuma mirip aja karena nggak mungkin Sehyun itu berhubungan dengan kasus yang sedang mereka selidikin sekarang, terutama tentang kasus tong biru. Namun Jung Hyun juga agak curiga dan juga melihat memang mirip juga sih sama Sehyun. Sementara itu Sehyun akhirnya membersihkan dirinya setelah banyak banget cairan berwarna merah di tubuhnya dan dia ingat lagi kejadian di masa lalu ketika dia diajarin menjahit sama kakaknya, menjahit boneka yang dulunya selalu dia bawa kemana-mana. Nah tapi ketika ayah mereka datang nih, Sehyun kelihatan banget takutnya dan langsung menyembunyikan boneka dan juga buku yang dikasih sama kakaknya. Setelah itu Unsu disuruh sama ayah mereka untuk pergi ke kamarnya kembali belajar, sedangkan Sehyun tidak, dia malah disuruh sama ayahnya untuk belajar menjadi psikopat. Hal itulah yang menjadi trauma paling besar dalam hidupnya So Sehyun. Dan kalau betul dia yang sudah menghabisi nyawa kakaknya, nggak tahu lagi sih, berarti dia mirip banget sama ayahnya. By the way, Jung Hyun dan juga anggotanya pergilah mereka ke tempat ayahnya Sehyun, si Jo Gyun. Jadi mereka tuh bertanya apakah korban-korbannya pernah melondri di tempatnya dia. Terus dia bilang pernah beberapa kali, tapi ya udah sekedar itu aja. Terus Jung Hyun mencoba izin nih untuk pergi ke toilet milik ayahnya Sehyun. Nah diizinkanlah sama dia karena ya nggak masalah juga kalau misalkan mau lihat-lihat gitu. Ya udah akhirnya Jung Hyun masuk ke dalam toiletnya dan dia ceklah apakah ada sikat pembersih yang biasanya digunakan sama si pelaku. Ketika temannya Jung Hyun itu lagi nelpon nih kan, akhirnya ayahnya si Sehyun nih pergilah ke tempatnya Jung Hyun. Dan Jung Hyun tahu kalau misalkan ada orang di belakangnya dia. 별거 없죠? Terus dibilang sama si bapak bahwa nggak ada apa-apa kan di sana. Jung Hyun bilang iya nggak ada apa-apa sih. Setelah itu dia langsung pergi dari sana dan untung aja Jung Hyun kagak diapa-apain sama ayahnya Sehyun. Nah sementara itu Sehyun sampailah di sekolah yang dia lihat ada tertulis di baju anak yang bersama ayahnya dan dia lihat ada anak yang mirip lalu dia ikutilah anak tersebut. Dia yakin banget bahwa anak itu adalah anak yang dia lihat kemarin dan juga di selebaran udah tersebar wajahnya Sehyun dan ketika dia lihat anak itu ternyata sangat-sangat berbeda mukanya. 왜 그러세요? Terus kan Jung Hyun bilang sama temennya gimana kalau misalkan kita periksa tuh si tukang laundry karena dia curiga banget banyak banget hal yang dia lihat yang digunakan sama si pelaku di kamar mandinya ayahnya Sehyun. Tapi temannya bilang iya semua orang punya itu kali. Nah setelah itu datanglah Sehyun dan mereka melihat bahwa wajah Sehyun itu penuh dengan lebam dan ada juga bekas dari cairan berwarna merah. Sehyun bilang dia baik-baik aja. Terus Jung Hyun meminta laporan kepada Sehyun karena mereka juga diburu-buru sama atasan mereka. Sehyun bilang nanti dia kirim. Dan pembicaraan mereka dilihat langsung sama ayahnya Sehyun. Terus laporannya kan itu direvisi dong sama Sehyun. Semua kandungan yang terdeteksi itu di laporan
identifikasi dia, ternyata dihapus semua sama Sehun dan dia ganti dengan tidak terdeteksi. Terus dia telepon ayahnya dan bilang sama ayahnya bahwa wajahnya udah tersebar karena ayahnya sudah mengirimkan foto yang ada di korban terakhir. Terus ayah bilang, "Ya udah, emangnya kenapa?" gitu. Terus Sehun menawarkan sama ayahnya, "Gimana kalau misalkan kita menjebak orang lain sebagai pelakunya?" Nah, loh kenapa? Terus kan Wei Jung Hyun dan juga rekan-rekannya disuruh nih meeting sama kepala mereka. Nah kemudian Jung Hyun masih berusaha nih untuk bilang sama kepala kepolisian mereka bahwa kasus tentang Tong Biru itu bagaimana kalau tetap dilanjutkan, dan dia yakin banget kalau ada kaitannya dengan kasus yang sekarang. Tapi si bos ini bilang, "Ya udah sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kamu kerjain sendiri dan jangan ajak-ajak timnya kamu. Pokoknya udah sendiri aja kerjain," gitu. Nah malamnya Sehun akhirnya bersiap-siap untuk pergi ke lokasi orang yang bakal dia jebak sama ayahnya. Jadi mereka berdua itu kan bakal menjebak seseorang yang bakal mereka buat sebagai pelakunya. Jadi Sehun bilang sama ayahnya bakal ngebantu membereskan kelakuan dari ayahnya. Terus ayahnya bilang dia juga menyediakan Sehun mobil, dan Sehun tahu bahwa di mobil itu dipasang sama ayahnya alat perekam dan juga alat pelacak. Jadi dia cabut alat pelacak itu dan dia buang agar tidak bisa terdeteksi. Terus Jung Hyun kan sudah menerima tuh laporan dari Sehun dan dia bingung kok nggak ada terdeteksi sama sekali. Jadi dia ngerasa ada yang aneh dengan laporan yang dibuat sama Sehun. Dan setelah itu dia mencoba untuk memberikan kabar sama Sehun dan bertanya apakah Sehun baik-baik aja dan kalau butuh bantuan silakan hubungin dia. Tapi Sehun memilih untuk tidak menghubungin Jung Hyun dan tetap bergerak sendiri seperti ini. Nah masuklah dia ke rumah orang yang udah dijebak sama mereka, dia sama ayahnya. Dia ambillah beberapa sikat gigi dan juga peralatan orang tersebut untuk dijebak, menggunakan DNA-nya ditempelkan pada tubuh korban sehingga dialah yang dituduh nanti. Dan ketika dicek sama Sehun, orang di rumah tersebut udah dalam keadaan kayak gini, seolah-olah seperti tidak bernyawa, dan ayahnya ternyata punya rencana lain nih dengan menyuruh anak suruhannya ini untuk memasang kamera pengintai di daerah sana, seolah-olah Sehunlah nanti yang bakal terciduk telah melakukan itu sama si pemilik rumah tadi. Nah si pemilik rumah itu ternyata masih bangun dan masih sadarkan diri. Dia langsung menuju Sehun dan bertanya apa yang dilakukan kepada dirinya dan mengapa Sehun berusaha untuk menghabisi nyawanya. 누가 보냈어? 근데 Karena dia mengenali wajah Sehun dan juga karena udah terdesak banget, akhirnya Sehun menghilangkan nyawa orang tersebut. So iya, walaupun terpaksa tapi secara nggak langsung dia udah sama aja kayak bapaknya. Aduh. By the way, Sehun kan pernah cerita kalau dulu sewaktu kecil dia tangannya pernah kegigit sama guguk. Nah pada hari itu kakaknya Unsu menyembuhkan dia, merawat dia, dan sebenarnya Unsu tuh bertanya sama Sehun apa sih yang dilakukan dia sama ayah mereka. Tapi Sehun lebih memilih untuk tidak mau menceritakannya kepada kakaknya dan dia suka terluka agar dia tidak bisa pergi sama ayahnya. Dan itulah alasan Sehun mau terbebas dari bayang-bayang ayahnya. By the way, setelah Sehun menghilangkan nyawa orang yang dia datangin rumahnya itu, yang mereka bakal jebak, akhirnya Sehun membawanya pergi dari sana tanpa dia tahu bahwa di situ kan dipasang sama anak suruhan ayahnya sebuah CCTV untuk mengawasi Sehun. Kemudian tubuh orang tersebut dibawa sama Sehun ke rumahnya dan dia juga meletakkannya sementara waktu di sana untuk dia bereskan sebelum dia bertemu dengan ayahnya lagi. Sementara itu, Jung Hyun melihat video saksi dari kasus drum biru, dan dari ciri-ciri orang yang dicurigain sama si ibu yang di dalam video itu mirip banget dengan ciri-ciri anak yang fotonya dipoto sama Jung Hyun beberapa waktu yang lalu, dan itu kan merujuk kepada So Sehun. Nah ketika dia lagi serius tuh kan, tiba-tiba salah satu rekannya datang dan bercerita nih kayak deep talk gitu kepada Jung Hyun. Katanya Jung Hyun harus lebih memperhatikan anggota-anggotanya dia, karena anggota-anggotanya itu bahkan banyak banget mereka melewatkan waktu tidur mereka. Bahkan ada salah satu anggotanya yang juga rela enggak menjenguk dan juga merawat istrinya yang lagi dirawat di rumah sakit saat ini. 뭐요?
Makanya keesokan paginya Jung Hyun menemui dia dan meminta maaf secara langsung karena dia benar-benar nggak tahu tentang masalah-masalah yang dihadapin sama anggotanya karena dia terlalu fokus sama untuk menyelesaikan kasus yang sedang mereka tangani. Karena Jung Hyun juga menjelaskan bahwa dia cuma nggak mau kalau misalkan ada korban-korban tambahan lagi, korban-korban baru lagi. Dia pengen semuanya aman dan juga segera menangkap si pelakunya. Makanya dia tuh terlalu fokus, makanya dia juga tidak sempat untuk memperhatikan anggota-anggotanya dia. Dan untung aja mereka itu sebenarnya paham aja setelah Jung Hyun menjelaskan kepada mereka. Nah, teruskan weh. 여보세요. 마무리 잘했어? Sehyeon menelpon ayahnya dan berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Katanya Sehyeon lah yang mengatur tempat kali ini tanpa diketahui sama ayahnya bahwa Sehyeon itu sedang merencanakan sesuatu karena dia sudah benar-benar pengen lepas dari ayahnya. Pokoknya dia menentukan lokasi mereka bertemu. Dan ayahnya setuju aja. Nah di sisi lain di kantornya Jung Hyun dia kena marah lagi nih sama kepala kepolisian mereka. Pokoknya dia selalu menyalahkan Jung Hyun atas apa yang terjadi dan kalau misalkan Jung Hyun terus aja tuh mengungkap kasus si Tong Biru itu, nantinya kalau misalkan analisanya salah, karirnya dia bakal tamat tapi bukan cuma dia aja. Tapi juga semua orang di sana termasuk kepala kepolisian mereka. Tapi kali ini Jung Hyun dibela sama anggotanya bahkan anggotanya membentak si kepala kepolisian itu. 그만 좀 해, 임마! Setelah itu Jung Hyun ditelepon sama salah satu rekannya Sehyeon. Katanya hasil dari analisa sampel dari korban itu udah keluar dan ada muncul zat pancuronium yang di laporan Sehyeon kepada Jung Hyun itu nggak kedetek sama sekali. Jadi Jung Hyun bingung dong. Akhirnya dia mendatangin kantornya Sehyeon dan meminta hasilnya yang nanti juga bakal dikirimkan ke emailnya dia. Dan ketika dia baca bener aja dong ketika korban itu ada pancuronium ketiga-tiganya. Jadi dia ngerasa kayak Sehyeon nih kenapa dia berbohong. Teruskan weh, Sehyeon akhirnya sudah sampai di lokasi yang dia bakal bertemu sama ayahnya. Nggak lama setelah itu ayahnya datang dan dia langsung mengunci areal tersebut. Nah, pas ayahnya sampai di sana, dia memberhentikan mobilnya dan dia melihat ke depan bahwa di sana ada mobilnya Sehyeon sudah parkir. Lalu dia datang ke sana, tapi Sehyeonnya nggak ada. Nah, karena dia panggil-panggil pun Sehyeon nggak nyahut, akhirnya dia nelpon, tapi HP-nya Sehyeon itu ada di belakang mobil. Lalu dia bukalah bagasinya, ternyata ya HP-nya ada di dalam tas tersebut, tapi Sehyeonnya itu nggak ada sama sekali. Dan ketika dihadap belakang, inilah yang terjadi. Sehyeon memukul ayahnya keras banget dan ayahnya pun pingsan. Terus si bocil ini dia sembunyi sehingga Sehyeon tidak menemukan dia. Terus karena khawatir Jung Hyun tuh kan nelponin Sehyeon terus tapi dia itu nggak ngangkat. Nah akhirnya Jung Hyun menyusul Sehyeon untuk pergi ke rumahnya mengecek Sehyeon ada atau nggak di sana. Dan untuk Sehyeon dia mengikat ayahnya dan mengatakan bahwa kali ini dia tidak akan membiarkan ayahnya bebas gitu aja dan memastikan kali ini juga bahwa ayahnya bakal kehilangan nyawanya dan dia bakal terbebas dari semua bayang-bayang ayahnya. Bahkan Sehyeon juga mengambil sampel dari tubuh ayahnya sebagai bukti bahwa ayahnya lah pelaku sebenarnya. Terus Sehyeon pun langsung mencekik ayahnya menggunakan tali yang sudah dia siapkan. Tapi si bocil Lucnut itu mengganggu Sehyeon dengan membunyikan klakson mobil ayahnya Sehyeon. Lalu dia ceklah ke sana tapi nggak ada siapa-siapa. Dihancurkan kacanya untuk mematikan klakson mobil tersebut tanpa diketahui sama Sehyeon bahwa ayahnya udah dibebaskan sama si bocil Lucnut ini. Nah setelah itu ayahnya mendatangi Sehyeon dan kali ini Sehyeon langsung terdesak karena ayahnya memukul Sehyeon berkali-kali. Ditampar sama dia. Nggak sampai situ aja, kan udah geram banget sama Sehyeon, ayahnya bakal mencekik Sehyeon. Tapi untung aja, security di sana itu langsung datang dan Sehyeon langsung melarikan diri dari ayahnya. Nah, untuk Jung Hyun akhirnya dia sampai ke rumahnya Sehyeon, dia ceklah keadaan Sehyeon. Karena kebetulan Sehyeon setelah itu memang pulang ke rumahnya, tapi ketika sampai di rumah, bayang-bayang dari ayahnya itu masih aja mengganggu pikirannya. Sehyeon langsung keluar ke rumahnya dan di perjalanan dia bertemulah dengan Jung Hyun. Lalu dicek sama Jung Hyun, keadaan Sehyeon tuh udah kayak nggak baik-baik aja. Setelah itu dibawalah sama Jung Hyun kembali ke rumahnya Sehyeon. Dia belikan obat dan dia lihat di rumah itu juga ada tong biru dan juga ada beberapa
hal yang dilakukan sama Sehyeon untuk menyelidikin siapakah pelaku sebenarnya. Terus dia juga mengobatin lukanya Sehyeon, dan juga Sehyeon bilang sama Jung Hyun untuk jangan pergi karena dia kayaknya sudah mulai siap nih untuk cerita sama Jung Hyun bahwa dia itu pikirannya lagi kacau banget dan dia juga bingung sebenarnya mau apa yang dilakukan selanjutnya. Terus Jung Hyun nanya, kamu tuh alasannya apa sih jadi dokter forensik? Karena kata Jung Hyun dia juga dulu itu pernah dituduh melakukan sesuatu hal yang enggak pernah dia lakukan. Karena bukti-buktinya kurang, akhirnya dia sempat dipenjara, tapi ada salah satu seorang polisi yang membantu dia hingga akhirnya dia terbukti bahwa dia itu nggak bersalah sama sekali walaupun dia sempat dipenjara. Nah, gara-gara itulah dia pengen menjadi polisi untuk membuat orang lain juga yang tidak bersalah bisa dibebaskan. Terus Sehyeon mengatakan kepada Jung Hyun bahwa dia tahu Jung Hyun itu adalah orang yang baik. Tapi tiba-tiba aja sorot matanya Jung Hyun itu kayak berubah seperti seorang psikopat. Dan terus dia mendapatkan pesan dari salah seorang rekannya di mana foto yang dianalisis tentang foto masa kecilnya Sehyeon itu ada di pelabuhan yang namanya Pelabuhan Cheongwon. Lalu dia menatap tajam lagi ke arah Sehyeon. Wow. Kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.